Halo kerabat sekalian, kembali lagi bersama Bohel Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Hacksaw Ridge yang dirilis pada tahun 2016. Sebelum masuk pembahasan, bagi teman-teman yang baru bergabung diharapkan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Film yang berdasarkan kisah nyata ini bercerita tentang Desmond Doss, seorang tentara Amerika yang tidak mau membunuh dan tidak mau memegang senjata. Dan karena hal itu juga, dia sempat dipukuli oleh sesama rekan tentaranya. Bahkan, kapten dan sersannya sendiri mencoba mengeluarkan dia dari kesatuan tentaranya. Namun, siapa sangka Desmond Doss lah yang menjadi faktor penentu kemenangan Amerika melawan Jepang di Okinawa pada saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan betapa mengerikannya situasi perang antara Jepang dan Amerika pada masa Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Kemudian scene berpindah dengan mundur pada 16 tahun sebelumnya sebelum perang. Dan terlihat dua orang kakak beradik yaitu Desmond Doss dan Harold Doss. Kemudian terlihat ayah mereka yaitu Tom Doss, seorang mantan veteran perang yang kacau dan terlihat frustasi karena merasa jasa-jasanya sama sekali tidak dihargai oleh negaranya. Kemudian terlihat Desmond dan Hal yang sedang berkelahi. Dan tiba-tiba, Desmond yang kalap malah memukul kepala saudaranya dengan batu bata. Ayah dan ibunya pun kaget dan segera membawa Harold ke dalam rumah. Di sana, Desmond hanya menatapi melihat saudaranya yang hampir tewas. Untungnya saudaranya tidak tewas dan ibunya pun menghampiri Doss dan mengatakan bahwa saudaranya sudah baik-baik saja. Dan dia pun mengatakan bahwa membunuh adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Malam harinya, ibu dan ayahnya bertengkar hebat. Doss yang mendengar pertengkaran tersebut pun mendatangi ibunya dan menanyakan kenapa ayahnya begitu membenci mereka. Ibunya pun menjawab bahwa ayahnya tidak pernah membenci mereka. Justru, ayahnya sangat membenci dirinya sendiri. Dan hal yang sering mereka lihat itu bukanlah sifat asli ayahnya. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan Desmond Doss yang sudah besar. Pada saat di gereja, ada sebuah kecelakaan yang terjadi. Desmond tadi pun ikut membawa korban ke rumah sakit. Dan di saat dia sedang memperhatikan orang-orang yang sedang dirawat di sana, matanya langsung tertuju kepada seorang perawat di sana yang bernama Dorothy. Tanpa sadar, ia pun langsung berjalan ke arahnya. Karena ingin mengobrol lebih lama, Doss pun mengatakan bahwa dia ingin mendonorkan darah. Yang ternyata, Doss jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Dorothy. Dan keesokan harinya, ia kembali mendatangi Dorothy dengan mengatakan dia ingin mendonorkan darah lagi. Dan singkat cerita, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Pada saat makan malam, Doss, ayah dan ibunya dikagetkan karena saudaranya datang dengan telah memakai seragam tentara, yang artinya dia sudah diterima menjadi tentara. Ibunya pun bertanya mengapa dia tidak memberitahu mereka terlebih dahulu. Namun Harold mengatakan ayah dan ibunya akan melarang jika dia mengatakannya. Jadi dia langsung mendaftar. Mengingat saat ini Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk, sehingga dia ingin membantu negaranya. Dan ayahnya pun hanya bisa menahan tangis sambil menyuruh Harold pergi dari meja makan. Kemudian scene berpindah dan terlihat Dorothy yang sudah mulai akrab dengan keluarga Doss. Dan pada saat dia mengantar Dorothy pergi bekerja, Doss mengatakan bahwa dia akan mendaftar sebagai tentara dan akan ikut berperang. Dan tanpa menjawab, Dorothy pun keluar dari mobil. Doss mengejarnya dan mengatakan maukah Dorothy menikah dengannya. Dorothy pun menerimanya dan mereka berencana menikah tepat setelah cuti pertama Doss sebagai anggota militer. Dan kemudian Doss pun mendatangi ayahnya di kuburan. Ayahnya pun mengatakan 3 orang di kuburan tersebut adalah teman yang tumbuh besar bersamanya. Bahkan, mereka juga bersama-sama masuk militer. Namun hanya dia yang selamat dari perang sementara 3 temannya tadi harus tewas di medan perang.
Ayahnya juga mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat ada makam anaknya di sini. Namun, Desmond langsung memotong dengan mengatakan bahwa dia sudah mendaftar. Ayahnya hanya terdiam kaget dan sedih. Ayahnya juga mengatakan pikirkanlah matang-matang dan jangan ambil keputusan bodoh sama seperti yang dilakukan ayahnya dan 3 temannya tadi. Namun, Dos tetap bersikeras ingin pergi dan mengatakan dia akan menjadi petugas medis di sana. Dan akhirnya Dos berangkat dengan diantar Dorothy. Di sana Dorothy memberikan Desmond sebuah Alkitab dan ada fotonya di dalamnya. Sesampainya di kamp pelatihan militer, Dos melihat seorang pria yang dengan gagahnya telanjang dan memamerkan batang singkongnya di hadapan rekan yang lain. Orang itu dipanggil Hollywood. Dan saat Dos mulai berkenalan dengan rekan tim di sana, terlihat 2 orang yang sedang bermain lempar pisau, yaitu Smithy dan Kirginski. Namun, tiba-tiba sersan mereka datang, kemudian sersan tadi menyuruh mereka ke lapangan untuk latihan, dan si Hollywood pun tadi mencoba untuk memakai baju. Namun, sersan tadi melarangnya dan menyuruhnya keluar tanpa memakai baju. Di lapangan, sersan tadi melatih mereka dari membuat simpul tali hingga latihan fisik. Namun, pada saat latihan menembak, di saat yang lain mengambil senjatanya, Dos menolak dengan mengatakan dia tidak bisa memegang senjata dan dia hanya akan menjadi petugas medis. Mendengar penolakan itu, sersan tadi membawanya untuk menemui kapten mereka, yaitu Kapten Glover. Di sana Kapten Glover menanyakan alasan Dos melakukan hal ini. Dos pun menjawab bahwa dia mendaftar dengan sukarela. Dia rela melakukan apapun sebagai tentara, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Namun dia hanya tidak ingin memegang senjata dan membunuh, karena Tuhannya melarangnya. Namun, kapten tadi bertanya bagaimana bisa seorang tentara tidak membunuh di medan perang. Kemudian Dos pun menjawab untuk itu dia mendaftar ke militer sebagai tentara medis. Namun, dia tidak tahu kenapa dia bisa ditempatkan di kompi bersenjata. Kemudian kapten tadi mengatakan tidak mungkin ada kesalahan dalam militer Amerika. Jika memang ada kesalahan itu pasti dari Dos sendiri. Sehingga dia mengatakan akan mengeluarkan Desmond dari militer dengan alasan gangguan kejiwaan. Kemudian Dos dibawa di hadapan rekan-rekannya yang lain oleh sersannya. Di sana, sersannya mencoba mempermalukan Dos. Malam harinya, Alkitab Dos diambil oleh Smithy. Dia menanyakan mengapa Dos tidak mau memegang senjata, dan bagaimana jika dia diserang. Kemudian Smithy pun langsung menamparnya. Smithy pun memaksa Dos untuk membalasnya. Namun, Dos tetap tidak mau. Kemudian Smithy mengatakan kepada yang lainnya bahwa Dos tidak mau memegang senjata bukan karena dilarang Tuhannya, melainkan karena Dos adalah seorang pengecut. Esoknya, Dos sedang ditanyai oleh seorang kolonel untuk mengecek kejiwaannya. Namun Dos mengatakan bahwa dia tidak gila. Dia hanya orang yang berpegang teguh pada keyakinannya dan di saat yang bersamaan dia juga ingin mengabdi kepada negaranya. Setelah selesai, kolonel tadi menemui Kapten Glover dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan Dos dengan alasan kejiwaan. Kemudian sersan tadi datang ke barak dan menghapus libur akhir pekan Dos dan rekannya. Dia juga menyuruh mereka untuk berjalan sejauh 30 km hari itu juga. Mengetahui mereka semua dihukum karena ulah Dos, di malam harinya mereka memukuli Dos yang sedang tidur sampai babak belur. Esoknya, sersan tadi mendatangi mereka. Dia pun menanyakan keberadaan Dos. Ketika Dos datang, dia menyadari bahwa Dos habis dipukuli semalam. Karena merasa kasihan, dia pun mengatakan jika terus berada di sini hanya akan membahayakan nyawa Dos. Dia juga meminta Dos untuk mengundurkan diri dan akan mengantarkannya ke rumah. Namun, Dos tidak mau dan tetap ingin menjadi tentara. Karena melihat keteguhan hatinya, sersan tadi pun menanyakan siapa orang-orang yang sudah memukulinya. Dos pun menutupi dan mengatakan dia tidak tahu. Kemudian scene berpindah dan terlihat mereka semua sedang bersiap untuk mengambil jatah cuti pertama mereka. Namun, saat Dos ingin mengambil surat cutinya, datang komandan kompinya yang mengatakan bahwa Dos tidak akan mendapat jatah cuti liburan karena dia tidak mau memegang senjata pada latihan menembak sebelumnya. Namun, Dos mengatakan bahwa dia telah mengajukan surat cuti ini 3 pekan yang lalu karena hari ini dia akan menikah. Kemudian komandannya mengatakan dia akan menandatangani surat cuti liburan Dos jika dia memperlihatkan cara memegang senjata yang benar. Namun Dos tetap menolak dan mengatakan dia tidak mau memegang senjata.
Kemudian komandan tadi mengatakan jika Dos tetap menolak, maka dia akan membawa Dos ke mahkamah militer dan dia akan menghabiskan waktu selama masa perang di dalam penjara. Kemudian, terlihat Dorothy dan seluruh tamu undangan yang sedang menunggu kedatangan Dos. Namun, Dos tidak kunjung datang karena dia sedang berada di dalam penjara. Singkat cerita, kabar bahwa Dos akan dipenjara pun terdengar sampai orang tuanya. Sehingga ayahnya pun bertekad untuk menemui kaptennya dulu sewaktu ia berperang bersama semasa Perang Dunia ke-1. Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan Dos yang sedang di ruang sidang. Di sana ia masih menyangkal bahwa ia tidak bermaksud untuk membantah perintah atasannya. Kemudian, saat hakim menanyakan alasannya, dia mengatakan bahwa dia hanya ingin mengabdi pada negaranya dan tidak masalah ditempatkan dengan bahaya yang sama bersama dengan prajurit lainnya. Dia hanya tidak ingin membunuh, maka itu dia ingin bergabung menjadi anggota medis. Namun, hakim mengatakan biarpun itu alasan yang bagus, dakwaan sudah tidak terbantahkan. Dan saat hakim ingin mengetok palu putusan, tiba-tiba ada keributan di luar yang rupanya ayah Dos datang. Ayahnya datang dan mengatakan ingin memberikan surat kepada hakim. Dan saat hakim membaca surat tersebut, rupanya di sana tertulis bahwa Dos memiliki hak untuk menolak memegang senjata dan karenanya Dos tidak boleh dihukum karena mempertahankan haknya. Surat tersebut pun ditandatangani langsung oleh Brigjen Musgrove, komandan perang di Washington. Mendengar hal tersebut, kolonelnya pun mencabut dakwaan dan Dos pun dibebaskan dari dakwaan dan akan mendapat pelatihan militer sebagai petugas medis. Singkat cerita, Dos dan yang lainnya pun tergabung dalam Kompi 96 yang bertugas di Okinawa. Saat di perjalanan, mereka melihat truk yang mengangkut mayat dan beberapa prajurit yang tersisa dari medan perang, yang mana kompi mereka akan menggantikan posisi dari para prajurit tersebut. Saat mereka mendapat tempat berkumpul, mereka didatangi oleh tentara yang akan bergabung bersama mereka di medan perang nanti. Di saat salah satu rekan Dos bertanya bagaimana situasi di sana, prajurit tadi mengatakan mereka 6 kali memanjat tebing Haksau, dan 6 kali juga mereka gagal. Mereka juga mengatakan bahwa tentara Jepang di sana mengincar para medis, sehingga dia menyuruh Dos melepas semua peralatan yang menunjukkan dia adalah seorang medis. Dan tibalah pada saat penyerangan. Kapten Glover yang mengatakan jika mereka berhasil menguasai Haksau Ridge, maka mereka akan menguasai Okinawa. Dan jika Okinawa berhasil dikuasai, maka Jepang akan kalah. Dan setelah kapal angkutan laut berhasil melakukan penyerangan untuk melemahkan para tentara Jepang, mereka pun mulai mendaki tebing tersebut. Dan sesampainya di atas, mereka melihat banyak sekali mayat dari para tentara yang sudah maju sebelumnya. Di saat salah satu rekannya mendekati jebakan yang telah dibuat oleh Jepang, dimulailah pertempuran di sana. Di sana Dos benar-benar berjuang sebagai petugas medis. Jika ada yang meminta pertolongan medis, maka dia akan langsung mendatanginya meskipun peluru berterbangan di sekitarnya. Di saat mereka melihat bunker milik tentara Jepang, mereka pun menugaskan salah satu tentara untuk menaruh bom di sana. Namun, di perjalanan ia terkena ledakan dan pingsan, sehingga Smithy pun langsung berlari menggantikannya dan melempar bom ke arah bunker tadi. Dan akhirnya pasukan Amerika unggul di pertempuran itu. Setelah usai, mereka pun beristirahat dan mengumpulkan mayat para rekan yang sudah menjadi korban. Malam harinya, di saat Dos dan Smithy berada di lubang peristirahatan yang sama, Smithy meminta maaf telah salah menilai Dos dan mengatakannya seorang pengecut. Dan akhirnya mereka pun menjadi lebih akrab. Kemudian Smithy kembali menanyakan kenapa Dos tidak pernah mau memegang senjata. Dos pun mengatakan bahwa dia dan saudaranya dulu sering dipukulin oleh ayahnya. Namun, saat ayahnya memukuli ibunya, ia sangat marah dan hampir saja membunuh ayahnya dengan senjata.
Kemudian ia pun berjanji kepada Tuhan bahwa ia tidak akan pernah memegang senjata lagi. Keesokan harinya, para pasukan tentara Jepang keluar dari bawah tanah dan melakukan serangan balik dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu mereka pun harus mundur. Namun, di saat mundur Sminty terkena tembakan. Dos pun menggendongnya dan membawanya pergi bersamanya. Sesampainya di tempat turun, rupanya Smithy sudah tewas. Dos pun merasa sangat berduka dan dia pun bertekad akan menolong siapa saja yang dia dengar meminta bantuan. Sehingga di saat semua tentara tadi sudah turun, dia pun berlari kembali ke medan pertempuran untuk mencari yang masih bisa diselamatkan. Di saat semua tentara tadi sudah pergi ke markas, Dos masih di atas sembari menyelamatkan yang terluka. Namun, karena dia cuma sendirian, dia bingung cara menurunkan mereka semua. Sehingga dia pun mengikat mereka dengan tali dan mencoba menurunkannya. Rupanya, tentara yang berjaga di sana melihat dan mengambil tentara yang terluka tadi. Sementara, Dos terus berkeliling mencari semua korban yang masih bisa diselamatkan. Namun, saat dia sedang berkeliling, dia melihat tentara Jepang yang sedang berkeliling di daerah tersebut. Untungnya, dia masih bisa selamat dengan bersembunyi di balik tumpukan mayat di sana. Dan di saat dia berkeliling lagi, dia ketahuan dan ditembaki oleh tentara Jepang di sana. Dia pun masuk ke sebuah terowongan yang rupanya terowongan tersebut adalah tempat gerilya dan akses keluar masuk tentara Jepang ke medan pertempuran. Terlihat Dos yang sudah sangat kelelahan. Namun, dia berdoa kepada Tuhan untuk membiarkannya menyelamatkan satu orang lagi. Dan setelah dia menyelamatkan satu orang, dia kembali berdoa agar bisa menyelamatkan satu orang lagi dan begitu seterusnya. Keesokan harinya, di saat Dos sedang berkeliling, dia menemukan sersannya dan Hollywood yang tadi tertembak masih berada di sana. Dos pun menurunkan Hollywood lebih dulu. Namun, saat dia akan membawa sersannya, dia diketahui oleh tentara Jepang dan akhirnya mereka berdua pun dikejar. Di tempat lain, wakil kapten kaget melihat Hollywood yang seharusnya masih berada di sana namun berhasil turun. Di ruang perawatan, Kapten Glover kaget karena melihat begitu banyak anggotanya yang masih selamat. Kemudian dia bertanya pada Hollywood siapa yang melakukan semua ini. Hollywood menjawab bahwa masih ada Dos dan sersannya di atas sana. Di tempat lain, di saat Dos berhasil menyelamatkan sersannya, dia sudah terkepung oleh tentara Jepang di sana. Namun, tiba-tiba Dos melompat dengan tali dan membawa mayat Smithy bersamanya. Di saat Dos sedang duduk sendiri, kaptennya mendatangi Dos dan meminta maaf mengenai semua sikapnya selama ini terhadap Dos. Dia juga mengatakan bahwa besok mereka semua harus naik ke atas sana lagi. Dan dia memohon Dos untuk ikut. Karena jika Dos tidak pergi maka tentara yang lain pun tidak ingin pergi. Dan tibalah pada keesokan hari pada saat penyerangan. Berkat informasi dari Dos, mereka pun melempar bom ke dalam terowongan di sana dan akhirnya para tentara Jepang mengibarkan bendera putih yang menandakan mereka sudah menyerah. Namun, tiba-tiba mereka melempar granat ke arah Kapten Glover. Dos pun menghalaunya dengan memukul dan granat tadi keburu meledak dan ledakannya mengenai kaki Dos. Dan dia pun dibawa turun untuk mendapatkan perawatan dan terlihat para petinggi tentara Jepang melakukan harakiri karena kekalahannya dari Amerika. Hal itu juga menandakan kemenangan Amerika di pertempuran Okinawa dan film pun selesai. Di akhir film, terlihat Dos yang menerima medali dari Amerika dan terlihat Dorothy dan Dos yang akhirnya menikah. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.